Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pertemuan 13, mari kita baca Alkitab Al-Fatihah. Oke, pada pertemuan 13, silakan saudara buka proyek yang pada pertemuan 12 kemarin, ya, di mana pada pertemuan 12 kemarin kita udah membuat program untuk menginput data, kemudian program untuk menampilkan data atau show data. Nah, sekarang silakan buka dulu proyek yang kemarin, pastikan sudah jalan input dan show datanya, ya. Kemudian sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu untuk mengedit data, ya. Habis itu satu lagi untuk menghapus data. Jadi ada dua query yang akan kita pelajari di pertemuan 13 ini, ya. Silakan saudara buka proyek yang kemarin. Kemarin sudah ada dua kelas, sekarang kita tambahkan kelas baru di sini ya, di dalam foldernya yang ini. Klik kanan, new Java class ya. Nah, kemudian silakan buat nama kelasnya yaitu PT13 ya, 13 underscore nomor BP underscore edit data ya, edit underscore data. Nah, di sini PT-nya atau pertemuannya pertemuan 13 ya. Karena kalau yang minggu kemarin itu pertemuan 12 ya, nggak masalah. Jadi sekarang pertemuan 13 ya. Kalau untuk projectnya nggak masalah yang project 12 saja. Nah, buat kelasnya seperti ini ya, untuk ngedit data ya. Kemudian silakan finish. Nah, maka terbentuk kelas baru ya. Ini nama kelasnya itu public class, otomatis mengambil nama kelas yang kita buat. Ini ya, edit data ya. Nah, langkah pertama, mungkin saudara udah lupa ya. Kita lihat yang show kemarin. Ya, ini yang show kemarin. Langkah pertama kita harus membuat apa kemarin? Parameter JDBC-nya yang ini ya. Kemudian objek yang diperlukan ini yang di kontrol spasi kemarin ya, connection statement di kontrol spasi. Kemudian juga kelasnya, kelas input dari keyboardnya ini juga ya. Kemudian yang public static void main-nya, file utamanya, kemudian register driver-nya, jangan lupa ya. Nah, ini mungkin udah paham saudara pada minggu 12 kemarin ya. Nah, sekarang kita copy saja biar cepat karena saudara juga udah paham. Copy dari ini ya, yang ambil yang show data yang minggu sebelumnya, ambil yang show, copy dari ini ya, parameter ini. Copy ke bawah sampai mana, Pak? Sampai ke nih ya, sampai ke buka kurung tutup kurung yang register drivernya ya. Nah, itu di copy. Jangan sampai salah ya. Kalau tinggal satu, contohnya sampai sini saudara buat, maka dia akan error ya. Nah, kemudian silakan klik kanan, copy saja. Copy. Nah, kemudian buka yang edit ya. Nah, ini yang edit, paste di sini ya. Paste. Nah, itu ya. Nah, kalau muncul seperti ini, silakan saudara oke kan, biar otomatis ini ya. Jadi nggak perlu kita kontrol spasi. Ini kan masih error nih, masih bergaris bawah. Jadi kalau kita oke kan, nah dia otomatis ya. Oke. Nah, maka tidak ada error ya. Nah, yang ini kenapa ada salah Pak? Nah, tinggal kita enter di sini. Yang itu ya, tambahkan ke bawah ya. Ini enter, tambah satu lagi. Nah, selesai ya. Itu maksudnya. Jangan sampai salah ya. Nah, ini untuk edit. Nah, sekarang JDBC-nya sudah, ya objeknya sudah, kelasnya ada, file utamanya sudah, ya drivernya sudah. Nah, sekarang baru kita tambahkan di sini, ya, dibuka kurung tutup kurung, enter di bawahnya, ya, di antara buka yang di atas dengan yang ini ya, tutup yang ini dengan ini. Nah, di sini ya. Nah, silakan tambahkan, ya. Nah, di sini buat komen, edit data ya, edit data, ya. Kemudian baru di bawahnya tambahkan apa dulu? Yaitu try ya. Try, kontrol spasi. Nah, pilih yang ini ya, yang ini. Nah, itu ya. Kemudian baru ditambahkan di dalam try-nya ya, sistem ya, titik out, titik println. Nah, ini ya. Println kutip 2. Silakan buat garis seperti ini ya. Kemudian enter, sistem lagi ya, kontrol spasi, titik out, titik println ya. Kemudian nah, boleh ditambahkan di sini edit data ya, edit
data buku, boleh juga ya. Nah, ya. Nah, ini sesuaikan. Nah, kemudian baru di bawahnya tambahkan juga ya. Sistem titik out titik println ya. Buat juga garis seperti ini ya. Nah, untuk penutupnya. Nah, ini berarti kepala dari programnya ya, kepala dari programnya. Nah, sekarang baru kita masukkan sistem titik out titik print. Ya, print saja. Kenapa? Karena untuk menginput ya, print. Nah, cari yang print ini. Kemudian isinya adalah masukkan kode buku ya, masukkan kode buku yang akan diedit ya, gitu ya. Masukkan kode buku yang akan diedit ya. Nah, apa kode buku yang akan kita edit? Gitu ya. Kemudian di bawahnya karena tipe datanya di database ya, tipe data dari kode buku, kita lihat database-nya ini kemarin ya. Tipe data dari kode buku adalah integer di strukturnya, ya, integer. Nah, maka di sini kita buat saja, nah int khusus untuk yang edit ya, khusus untuk yang edit. Kode buku sama dengan integer, kontrol spasi ya, cari di sini integer yang ini, ya. Nah ini ya, integer titik parse integer. Nah ini apa isinya? Input ya, panggil yang kelasnya ya, input titik readline. Nah titik readline titik koma. Nah enter. Nah jadi kalau untuk yang edit, kalau tipenya integer itu tidak perlu pakai titik trim ya. Nah berarti di sini yang untuk kode sudah ya. Nah sekarang untuk judul lagi ya. Berarti di sini sistem titik out titik print ya. Nah di sini judul buku ya, kita buat di sini judul buku ya, sama dengan enter ke bawah. Nah di sini tipenya string kalau untuk judul buku ya, berarti string judul ya, sama dengan input titik readline titik trim. Nah ini baru pakai trim ya, titik koma. Nah ini baru untuk judul ya. Nah sekarang kita copy saja yang judul ini, copy ya, copy biar cepat, copy letakkan di sini, paste ya. Nah habis judul apa lagi? Pengarang ya, berarti ganti ini jadi pengarang. Jangan lupa ya menggantinya ya, pengarang ya. Berarti di sini juga jadi pengarang ya, variabelnya pengarang. Nah itu baru dua ya. Pakai trim juga ya, enter, paste lagi ya, paste lagi di sini. Habis judul apa lagi ya, pengarang. Nah, ada namanya harga ya, kita lihat di sini judul pengarang harga ya, berarti di sini harga, harga ya. Nah di sini juga ganti jadi harga ya. Nah berarti di sini nanti kita masukkan kodenya. Yang bisa kita edit adalah judul, pengarang, sama harga ya. Tiga itu yang bisa kita edit. Kalau kodenya tidak, kenapa? Karena kodenya adalah primary ya. Nah, berarti di sini sudah sampai apa ya? Harga buku ya, harga ya. Tambah di sini boleh juga harga buku, boleh. Nah, ini sejajarkan. Nah, sejajarkan sama dengannya. Kemudian baru di bawahnya, di bawah harga buku ditambahkan di sini SQL-nya ya. Berarti di sini string SQL sama dengan ya. Apa SQL-nya? Ya, update. Nah, karena kita mengedit berarti update dari tabel. Tabel apa? Tabel buku. Set judul. Nah, ya. Ini nama tabel, setnya ini adalah nama field. Kita cek ya. Harus persis sama. Judul J-nya huruf besar, P-nya huruf besar, H-nya huruf besar. Berarti harus persis sama ya. Berarti judul ya, judul sama dengan kutip 1, kutip 2. Nah, berarti di sini SQL-nya adalah string ya, SQL sama dengan update
tabel buku, ya ini adalah nama tabel kita di database ya. Yang ini ya, TBL buku harus persis sama. Kemudian set judul. Nah, judul ini adalah field yang ada database. Yang ini ya, field yang ini harus persis sama ya. Nah, set judul ini kan ada kutip 2 ya, yang penutup dari yang ini ya. Nah, set judul sama dengan kutip 1 ya, kutip 1 tambahkan yang persen ya, persen S huruf kecil ya. Nah, itu ya, seperti itu. Kemudian baru kutip 1 lagi, koma ya. Nah, itu field yang pertama, judul. Berarti di sini pengarang lagi. Pengarang ya. Pengarang sama dengan kutip 1 ya, persen S ya. Kemudian kutip 1 koma ya. Nah, yang habis judul apa? Harga. Berarti di sini harga ya. Harga sama dengan kutip 1 ya, persen S kutip 1 habis harga ya, kutip 1 spasi where di mana kode buku ya, kode buku ya, hurufnya nih, huruf besar huruf kecil berpengaruh ya, samakan dengan ini kode buku. K-nya huruf besar nih, berarti di sini 4 buat K-nya huruf besar ya. Berarti sama dengan lagi persen ya, S ya, baru kutip 2 titik koma. Nah, berarti di sini tidak ada yang bergaris bawah, berarti tidak error ya. Nah, perhatikan lagi string SQL update tabel buku set judul ya, berarti yang dieditnya judul ya, pengarang, harga, di mana kodenya adalah kode yang kita panggil tadi, yang kita masukkan yang ini ya. Nah, tolong diperhatikan jangan sampai hilang kutip 1 komanya ya. Nah, sekarang kalau sudah enter ke bawah, tambahkan di bawahnya ya, SQL sama dengan string ya, string yang ini ya, string titik format, titik format ya, titik format yang ini. Kemudian di dalamnya SQL koma apa lagi, judul yang mana, yang ini ya, yang ini ya. Kemudian koma pengarang ya, koma harga ya, koma KD buku ya, yang di atas dipanggil ya, KD buku, titik koma. Kemudian baru di bawahnya ya, tambahkan di bawahnya apa tambahnya, yaitu start ya, start titik execute ya, execute SQL ya, di dalamnya SQL titik koma. Nah, kemudian baru tampilkan pesan sistem titik out titik println ya. Nah, di sini ya pesannya kalau berhasil, yaitu pesannya adalah data berhasil diedit. Data berhasil diedit ya. Nah, titik koma. Nah, kira-kira sampai itu ya. Sampai di situ coding untuk mengedit. Nah, kita lihat ya. Jadi tidak ada error, tidak ada yang bergaris bawah. Nah, jadi untuk programnya jalan atau tidak itu tidak tergantung dari error atau tidaknya ya. Tapi kalau salah saja ini query-nya ya, huruf besar huruf kecil tidak sama yang saudara buat dengan database, maka dia akan tidak jalan ya. Nah, itu kira-kira. Ya, ini untuk edit. Sekarang kita save ya, kita save, kita cek dulu database ya, browse. Nah, ini kan data kita kan ini ya. Data kita ada 3 ya, ada 3. Nah, sekarang kita coba untuk mengedit yang nomor 2 ya, OOP dengan Java class. Contohnya kita edit judulnya, kita edit pengarangnya, kita edit harganya ya. Nah, ini di sini kan jelas OOP dengan Java class puput ya, 78300. Sekarang kita edit. Ya, kita running ya, klik run file. Run file ya. Kita cek. Nah, ini dia hasil runningnya. Sekarang dimintanya masukkan kode buku yang akan diedit ya. Berarti 1002 ya. Ya.
Yang nomor 2 akan kita edit tadi ya, 1002. OOP dengan Java class ya. Kita enter ya. Kita enter, berarti kode buku yang kita edit adalah 1002 ya. Nah, kemudian judulnya kita ganti jadi pengantar manajemen bisnis contohnya ya. Kemudian ini kita ganti jadi Erlinda SE contohnya ya. Harganya 50. Nah, ketika kita enter, kalau dia berhasil teredit, maka akan tampil data berhasil diedit ya. Nah, kita enter ya. Nah, ini berhasil ya. Data berhasil diedit. Berarti yang 1002 tadi yang OOP dengan Java class judulnya ya, pengarahnya tadi Puput. Sekarang kita edit dengan data yang ini ya. Kita lihat database-nya ya, kita show atau kita browse saja ya, kita show. Ini kan masih yang lama. Kita show apakah berubah. Nah, ini berubah dia ya. Nah, berarti datanya berhasil diedit. Itu maksudnya ya. Bisa kita edit. Nah, kira-kira seperti itu untuk ngedit data ya. Nah, sekarang kalau sudah itu yang edit ya. Sekarang kita masuk satu lagi, query satu lagi yaitu hapus ya. Bagaimana cara menghapus data ya. Nah, sekarang silakan tambahkan klik kanan new Java class ya. Buat juga di sini ya. PT13 underscore nomor BP underscore hapus data ya. Hapus underscore data. Finish ya. Finish. Nah, sekarang sama kita copy yang di show lagi yang tadi ya, yang ini. Nah, yang ini mulai dari parameternya yang di data show, copy saja ini. Klik kanan, ini apa udah terblok, copy, letakkan dihapus. Sini ya, paste. Nah, ini oke kan saja. Ya. Nah, ini database nggak perlu dirubah karena database-nya sama ya. Nah, ini kenapa seperti ini? Tambahkan tutup satu lagi ya, enter. Nah, di sini ya. Nah, baru ditambahkan di sini ya. Hapus data ya. Hapus data. Nah, berarti kita untuk menghapus ya. Nah, kita awali dengan try ya, nomor 2. Nah, kemudian masukkan sistem titik out titik println yang ini ya. Nah, kemudian tambahkan kutip 2 buat garis seperti ini. Ya, kemudian enter sistem ya. Titik out titik println. Nah, ini adalah hapus data buku ya. Jadi kita untuk menghapus ya. Enter sistem lagi. Titik out println ya. Nah, yang ini println kita buat garis. Nah, ini adalah kepala programnya. Nah, sekarang kita buat sistem titik out titik print ya, print saja ya. Nah, masukkan kode buku yang dihapus ya, masukkan kode buku yang akan dihapus ya. Berarti kode bukunya yang mana yang akan kita hapus itu maksudnya ya. Sama dengan. Kemudian enter ke bawah yaitu int sama dengan edit ya, kode buku. Kode buku titik ya, integer titik parse integer. Nah, ini isinya apa? Ya. Parse integer isinya input ya, input kelasnya. Titik readline. Ya. Titik koma. Oke, berarti kita masukkan dulu kode buku yang akan kita hapus ya. Ini ini sama dengan ya. Sama dengan integer. Nah, sekarang kita masukkan kode bukunya akan dihapus nanti, maka dia akan menghapus ke database ya, itu maksudnya. Nah, berarti di sini tinggal kita masukkan query-nya. String ya, string string SQL ya, sama dengan
string, ya, string lagi. Nah, jadi berbeda kalau untuk hapus. String SQL sama dengan string titik format, ya. Nah, seperti itu. Di dalamnya baru kita masukkan, ya, di sini. Di dalam formatnya kita masukkan delete, ya, sorry, huruf kutip 2 dulu ya. Delete, ya, delete from, ya, dari tbl buku where, di mana kode buku, ya, field database-nya, kode buku sama dengan dan persen s, ya, persen s, koma. Nah, di sini panggil di sini adalah kd buku, ya, kd buku. Yang mana, Pak? Yang ini, ya. Kan kita diminta tadi masukkan kode buku yang akan dihapus. Nah, ini dia kan. Berarti di sini panggil kd buku titik koma, ya. Delete from tabel buku, delete dari tabel buku di mana kodenya ini. Itu masuk, ya. Kodenya yang kita masukkan. Kemudian enter, start, titik, execute, ya, execute SQL, titik koma. Nah, berarti di sini pesan juga, ya. Sistem titik out titik println. Apa pesannya? Data berhasil dihapus. Nah, itu maksudnya, ya. Data berhasil dihapus. Nah, kira-kira seperti ini untuk menghapus data, ya. Delete from tabel buku di mana kode bukunya ini filenya harus sama dengan database, ya. Ini nama tabelnya, ya. Nah, kira-kira sedikit ini untuk menghapus data, ya. Nah, kita save, kita coba run, ya, run file. Nah, ini dia, masukkan kode buku yang akan dihapus. Contohnya, kita ingin menghapus nomor 3 contohnya, ya. 1003. Ini kodenya. 1003. Nah, berarti di sini kita panggil 1003, ya. Kita inputkan, kita masukkan kode yang akan kita hapus, berarti enter, ya. Tinggal enter, ya, enter. Nah, data berhasil dihapus, ya. Kita cek betul tidak hilang. Kalau dihapus berarti hilang, ya. Kita show atau browse juga boleh. Show. Nah, hilang. Tidak ada lagi, ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk menghapus data, ya. Nah, berarti pada pertemuan 13 ini ada dua kelas, ya. Ada edit, ada hapus, ya. Nah, kira-kira seperti ini untuk pertemuan 13, ya. Oke, sekian dari pertemuan 13 kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.